sering banget lah kita dapat itu ya, maksudnya info-info seperti itu. Habis tidur sama siapa lo? Udah netting banget kan, terus enggak kok ini ya udah cari tahu. Ada satu aplikasi apa sih namanya, get contact ya? Get contact. Get contact, dilihat nomornya ini siapa, kita cari tahu bareng-bareng, ada nama yang pernah ngirim sesuatu ke kita. Ternyata memang pokoknya jarak yang terdekat itu kita habis ada kolaborasi lah sama satu ada kolaborasi, ada endorse ya. Ada endorse yang kirim alamatnya ke sini gitu. Tapi ternyata memang akhirnya kita cross check, Mbak, ini ada kiriman paket celana dalam ke sini. Lah, saya nggak ngirim kok. Coba saya cek anak buah saya. Ternyata memang anak buahnya itu beli celana dalam untuk anaknya. Tapi dia belum nge-switch ya, kan biasanya kalau di e-commerce kan ada alamat-alamat. Jadi dikirim alamatnya ke sini gitu. Jadi langsung lega kan, langsung jangan kirim lagi ke sini. Amat saya. Deg-degan soalnya. Gua tuh langsung ngebayangin pada saat sama siapa lo? Kamu kayak ketahuan salah kan. Jadi masalahnya kok gede banget celananya. Oh, lebar. Perempuan tuh kalau lagi marah itu dua taktik aja udah, jujur atau yang kedua pura-pura kesurupan udah. Macam-macam. Masalah nggak selesai soalnya. Aduh. Minum. Aduh, kering. Lagi puasa. Sponsornya masuk. Iya. Sponsornya kalau ada sponsor batal ya. Jadi Nukang minggu ini nggak ada makanan karena lagi bulan puasa juga. Kebetulan kameramen nggak ada yang puasa. puasa. Wah, fitnah. Puasa dong. Tadi aja pas ngelihat orang makan di pinggir di warteg apa segala macam, langsung kulturnya enggak, sambil ngelus dada mereka. Astagfirullahaladzim, tapi sambil minum kelapa sih. Ya raga. Jangan bercanda. Jangan dianggap bercanda. Terus bikin YouTube juga kan? YouTube kontennya ngeprank nyanyiin orang, dikawinan orang. Iya. Itu gimana sih, maksudnya emang nyari muter atau diundang atau gimana? Random ya kita ya. Random. Sangat random dan nggak setting. Selewatan doang. Iya, ada info. Kalau nikahan kita nggak selewatan. Jadi misalnya gini, kita ada satu teman kita misalnya yang tetangganya, Kak ini lokasinya oke nih, tetanggaku. Kalau nikahan jujur aja sampai detik ini kita masih takut untuk serandom itu karena memang kan takut dimintain pertanggungjawaban apa segala macamnya. Tapi kan kalau ini kan nggak ada informan atau nggak ada orang yang memang beneran diundang gitu. Terus abis itu ya udah, tapi kita nebeng lah istilahnya, nebeng ngasih surprise. Tapi kalau misalnya ke kafe kita random, jadi pas lagi di jalan habis dari mana gitu, terus masih pakai baju-baju yang ala kadarnya bukan sebagai Tantri Arda gitu. Ya udah, ini seru nih, rame nih, ambil yuk itu. Atau nggak kita lagi makan, kok ada live bandnya sih, kita kontennya. Kalau sekafe serandom itu, kalau nikahan ya ternyata memang awalnya kan kita sebagai musisi itu ya haus lah ngerasain adrenalin itu karena pandemi itu kemarin libur. Jadi terus ngapain ya dan itu pun pakai handphone kemarin tuh. Awal kan kalau malam pakai handphone karena memang tujuannya memang nyari adrenalin itu. Jadi pas ngerjain terus pas bahkan nggak dikenali itu kita happy aja, dan ternyata ada banyak sudut pandang baru yang selama ini kita lupa gitu. Selama mungkin jadi Ardanaf Tantri Kotak ini banyak hal yang kita lupakan. Misalnya kalau di nikahan, oh iya ternyata jadi organ tunggalnya, jadi jadi home bandnya itu kadang ditinggal makan aja, nggak direken deh nggak ditepuk tangan, begini ya ternyata pentingnya. Ternyata jadi band cafe tuh juga nemenin orang makan yang belum tentu mereka di notice gitu. Itu kita ngerasain itu gitu. Selama ini kan di panggung orang-orang ngundang kita buat manggung, ya udah jelas mereka pengen nonton Kotak atau pengen nonton Naf gitu. Tapi kalau ini kan memang pure kita pengen tahu aja rasanya kayak apa sih. Jadi kita
jadi tahu hal-hal yang di luar. Kadang memang perlu untuk kita mental dulu untuk tetap balik lagi gitu. Iya sih. Jadi akhirnya ngerasa bahwa oh iya, kita punya sudut pandang baru yang kita akhirnya bisa bukan sok mengedukasi tapi ternyata sebenarnya bukan mengedukasi mereka ya, kita mengedukasi diri sendiri gitu ya. Mengedukasi diri sendiri gitu. Tapi kita bagi aja lewat hal-hal yang tak tersirat itu. Tapi orang-orang tiba-tiba ketular aja. Oh iya, kata band cafe itu begitu ya. Kata artinya mereka manggung itu ditepuk tanganin aja. Beda gitu. Karena jangan sampai ya seseorang tuh berkarya apapun itu yang bikin mereka maju itu bukan hanya sebuah kritikan dan kritikan terus gitu. Apresiasi. Jangan sampai siapapun. Tapi mohon maaf, ini kameramen Anda nyari suasana dingin kayaknya. Suasana kita santri. Puasa kagak ngadem. Iya. Tapi tadi coba cek gorengan udah nyampe belum? Kayak alasannya itu deh. Itu kenapa ya beli gorengan dapat cabai? Kenapa tuh? Tapi kemarin saya beli cabai nggak dapat gorengan. Aduh. Gitu, Padahal harga gorengan sama cabai mahalan harga cabai ya? Karena mungkin minyak lagi naik kan? Itu kemarin saya protes tuh. Bu, kenapa saya beli gorengan dapat cabai? Kenapa ini saya beli cabai nggak dapat gorengan? Wah. Jawaban ibunya? Akhirnya kita di backlist gitu, nggak boleh ke situ lagi. Itu hikmah yang bisa diambil. Nggak semua harus ditanyain. Tapi bikin kontennya datang ke acara nikahan sempet nggak ada yang nggak dikenalin orang itu sempet ada Banyak. Jadi target kita tuh sebenarnya kalau di nikahan ya, itu di nikahan tuh bukan ke undangannya justru. Target kita tuh satu biasanya home bandnya. Oke. Yang kedua pengantinnya. Oh. Gitu. Kalau undangan itu bonusnya. Karena kan memang itu acara mereka, acara pengantin ya kan. Terus kalau kafe ya udah jelas pasti home bandnya sama si pengunjung kafe. Nah kalau di nikahan tuh kalau nggak dikenal itu pasti sering, karena kan orang nikahan musik itu udah jadi background doang. Mereka kan pasti mau silaturahmi, mau makan apa segala macam. Lebih banyak nggak dikenal. Lebih banyak nggak dikenal. Gitu. Misalnya dari 10 tuh berapa yang nggak dikenal? Kayak kalau nikahan walaupun sebenarnya banyak berhasilnya sih ya. Banyak berhasil tapi berhasilnya pun setelah buka masker ya kalau nikahan. Tapi kalau di kafe kan dengar suara, oh iya tantri bla 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 Arda gitu. Tapi kalau di nikahan tuh yang 2 kali yang benar-benar nggak dikenal, atau yang pertama kali masuk ke nikahan Tangerang, terus sama kemarin di Bekasi gitu. Oke. Itu di Bekasi malah ditolak. Hah? Ditolak. Nggak ada barcode? Ya bukan. Nggak pakai peduli. Iya benar. Oke. Bisa ditolak juga? Ditolak. Buka masker akhirnya? Enggak. Kita buka masker, kasih surprise ke pengantinnya. Terus pengantin juga nih siapa ya, kan namanya orang pengantin ya habis banyak banget kan salaman, jadi kayak nggak ngeh gitu. Ini artis terus terima kasih ya, tutup lagi, terus keluar. Terus kita kepikiran kok nggak nyanyi sebagai tantri dan Ardanaf ya, tantri kotak Ardanaf gitu. Terus yaudah deh pengen balik lagi sama pihak sound systemnya tuh nggak dikasih izin untuk minjem mic. Dan karena kita baru tahu tuh kalau misalnya ternyata kalau di acara nikahan kampung-kampung itu band-band yang memang home band situ tuh mereka lebih target kepada saweran. Oh iya. Gitu. Kita juga baru tahu hal-hal ini kan hal-hal baru buat kita juga. Gitu. Jadi nyampe sana takutnya malah jadi rusuh mungkin ya. Enggak, bukan jadi rusuh sih. Rame sih pasti rame. Yang jadinya adalah orang nggak nyawer. Nah itu kita juga nggak tahu kan. Terus itu baru tahu kita. Baru tahu. Karena itu. Jadi mungkin alasannya si pihak sound system itu tidak mengizinkan kita berdua untuk memberikan satu ataupun 2 lagu, itu mungkin karena takut nggak ada yang nyawer. Iya juga. Hal-hal itu ternyata. Padahal gue siap goyang loh. Saya dari band.
pelajaran kita tuh banyak banget. Selain memang hikmahnya seperti itu, cuman kita akhirnya tahu ternyata memang setiap daerah tuh punya adat yang beda-beda, kebudayaan yang beda-beda. Kayak kalau misalkan ke adat Betawi, kita harus bawa baskom yang diisi apa, nanti pas pulang dibawa lagi, diisi lagi sama pihak acara, dibawa pulang, ntar kita dapat itulah intinya, dapat balesan. Besek. Tapi beseknya tuh lucu, jadi misalnya kita kemarin tuh apa sih ngasih beras di satu baskom, taruh, terus kita makan ya, kalau misalnya ini ya undangannya makan, pulang-pulang baskom yang tadi kita taruh dibalikin lagi, diisi lagi snack, dikasih apa. Oke. Jadi baru tahu itu. Tuh hal-hal itu. Dan macam-macam kayak kemarin juga, nggak selalu kita nyari crowd, pecah, masker dibuka, crowd. Ya. Akhirnya kita nemuin jalan konten-konten ini adalah selalu ada message yang orang nonton tuh pasti ada, oke. Bahkan kita ngeprank itu kemarin sempet di Bali itu cuman penyanyi satu mau gitar di kafe dan gak ada yang nonton. Jadi kita ngerjain dia dan gak ada yang nonton, terus dia nyanyi itu 3 jam, dia nyanyi sendiri terus ngomong, Bang, jadi ini nyanyi sendirian 3 jam, ya tapi nggak ada yang nonton. Ya inilah sebuah pekerjaan, Bang. Ada atau tidak ada yang nonton, saya harus tetap bisa nyanyi. Itu di situ kita, gila ya, kita kadang konser aja misalkan yang nonton banyak, tapi misalnya diem aja, lagi diem apa kita udah nggak seru. Gitu. Dari situ tuh kita, iya ya, banyak hal orang-orang yang lagi berupaya untuk bertahan di kehidupan. Itu kita dapetin lagi di situ. Gila, gokil ya. Kita belajar banyak sama orang-orang yang kita prank. Justru dapat pelajaran baru mungkin ya. Itu kan pelajaran kita kan selamanya jadi guru dan murid gitu. Akan terus itu tetap harus berlangsung terus. Tapi seru sih ya. Sayang sih gue nggak bisa nyanyi. Pengen banget lo jadi nyanyi. Janganlah, semuanya lo masukin. Kita tuh nggak bisa acting. Lu udah acting iya, nyanyi iya, slot kita di mana? Enggak, kalau misalnya kita ntar jadi pedagang modern Dekorindo. Bisa. Ya. Bisa. Nanti saya kenalin sama bosnya. Gak sanggup saya, Bang Pandi aja. Padahal kalau gue disuruh pilih disuruh acting ataunya, gue mendingan nyanyi loh. Karena? Enak. Abis nyanyi? Bayar. Datang 50%, turun 50%. Lunas. Nah, itu dia. Kalau acting ya DP dulu kita. Modal. Nah, jadi itu hal-hal yang selama ini masyarakat nggak pernah tahu. Nah, di prank ini kita berusaha untuk untuk menampilkan hal itu, bahwa ternyata kita ini juga luar biasa ketika manggung di luar kota, amit-amit pernah kejadian pesawat mesin mati separuh, pernah tiba-tiba IO-nya kabur, kita nggak dibayar di desa terpencil. Serius? Pernah terjadi tiba-tiba di satu kota, di satu pulau itu ada manggung itu waktu dulu Naftu manggung baru 2 lagu gensetnya meledak, terus tiba-tiba masyarakat rusuh bawa celurit bawa apa karena udah marah karena mereka bener-bener haus hiburan gitu. Macem-macem banyak hal yang pernah mobil keperosok ke jurang gitu. Jadi orang itu orang Jawa tuh bilangnya sawang sinawang, saling melihat. Artinya sebenarnya pekerjaan apapun selama dia bisa menikmati dan memaknai tugas gue di sini, kerjaan gue di sini dan segala macam, ya itu udah menjadi sudah ngerasa bahwa oke, roh gue di musiknya di sini. Nah makanya kita ngerasa bahwa jadi musisi udah ngumpulin duit doang, udah masa terkenal apa tujuannya udah selesai. Ya enggak, ya kering, akan selalu kering. Tapi kita harus tetap bisa gali untuk ya seorang tantri misalnya, dengan kekuatan liriknya, dia nyanyinya, dengan musiknya, ya harus bisa bersuara untuk untuk tanda kutip mempengaruhi orang gitu. Pertanyaan terakhir sih. Wah, jangan terakhir dong. Kamu kemana kok terakhir? Mau buka kan? Oh iya. Tentang Marcel Widianto. OnlyFans, asik. Tangkapnya gimana sih menurut itu? Gini, sebenarnya Mas Marcel itu lebih baiknya dia konsisten nyanyi aja. Nyanyi semusim aja udah lama banget loh itu. Widianto.
Widianto juga bukannya dia bikin iya kan lagu Kahitna, biar fokus sama Kahitna. biar Jadi fokus sama udah Kahitna aja. jadi memang ya fokus ke situ aja. Bentar. Yang orangnya Kribo, tahu nggak Kribo itu? Iya. Marcel kan memang Kribo. Iya. Udah botak, Dia botak. itu Marcel Sihaan. Oh. Ini Marcel Widianto Komika. Iya, tahu nih. Tahu nih. Yang mana iya. sih? Bang, ulangi bang. Enggak, tadi biar lucu aja. Iya. Yang beli itu loh, beli konten. Kon Itu pornografi nggak sih? dewasa. Oh, konten Konten dewasa. Terus kan diminta buat datang sebagai saksi, diminta keterangan tuh. Dia kan beli itu katanya. Menurut lu gimana? Salah apa enggak sih? Konten dewasa yang beli orang dewasa. Nah, Iya. menurut lo gimana? Saya kan masih bawah umur ya. Kan? Bawah umur Nggak apa-apa, punya anak jangan di bawah juga. tangan. Maksudnya gimana? Serem ya. Iya. Agak serem. Aduh. Enggak. Kalau bawa tangan kan ujungnya OTT ntar. Ya ini. Ya itu tadi ya, konten dewasa yang beli orang dewasa. Nah, balikin lagi ke netizen. Iya. Jadi gimana, itu wajar atau enggak? Kecuali konten dewasa yang beli anak. Iya. Wajar nggak? Ini kan udah dunia digital, kita nggak bisa kebendung ya. Apa aja benar-benar bisa selewat apa aja bisa gitu. Justru sebenarnya komenku adalah bukan di luar itu, sebenarnya malah justru komenku adalah ya apa ya, jadi bingung ngomongnya. Ya kan? Kayaknya meyakinkan kan, terus tiba-tiba bingung kan. Ini sih Asik gini ya, ini sih gini ya. Kalau dari kita sih, kita pengen komennya nggak mau berkomentar ya. Bagus kan? Kayaknya serius tapi nggak jadi. Ya intinya apa? Ya itu udah konklusi sih. Ya. Dewasa beli konten dewasa ya sudah. Dan diperiksanya kan sebagai saksi, Iya. bukan tersangka kan. Iya. Ya sudah, berarti sudah jangan dibesar-besarkan lagi. Iya sih. Jangan rame. Sebenarnya gini, kalau gini, ini dunia digital di mana dunia yang memang bebas ya. Iya. Walaupun di Indonesia sendiri pun kata bebas itu kan belum bisa ya. Selalu ada aturan-aturan gitu. Karena terlalu terbukanya informasi, terlalu terbukanya orang-orang untuk melakukan apapun di dunia digital, ya berarti memang kita, kalau gue sih ngeliatnya gini, gue punya anak, gue harus bisa punya filter, anak gue tuh harus bisa nonton konten-konten apa, Iya, segala betul. macam. Jadi kalau balik lagi ke kasusnya Marcel, dia orang dewasa yang dia punya hak sendiri untuk bisa mau beli kek, mau nikmatin dengan model apa, itu hak dia sih menurut gue ya, kalau dari kacamata umumnya. Tapi kalau misalnya ngomongin hukumnya, jujur kita nggak ngerti itu ada gimananya. Iya. Dan yang pembuat kontennya sendiri juga itu kayaknya haknya dia deh. Walaupun urusannya itu merugikan orang lain atau enggak, gue mau nanya balik sama laki-laki, merasa dirugikan nggak dengan konten itu? Tuh saya Enggak sih. sih, kalau aku sih Enggak sih. Ini kita akhiri Iya. Kita daripada saya ditanya soal banyak. Nah itu yang mau gue tanya, lu udah nonton? arahnya ke situ. Bener kan? Arahnya ke situ. Ini Bang ujungnya Bang. Ini Aduh, gini Bang. apa lo nonton, awas? Ini podcastnya horor. Saya mending nonton film Conjuring di kuburan daripada ditanya-tanya Berarti begini, Bang. ini kita udahin aja ya. Udah. Serem Bang ini Bang. Udah. Oke. Saya agak panas ini. Ya udah, makasih semuanya. Assalamualaikum. Guys, Nah guys, akhirnya udah kepasang nih. Aduh, jadi cantik banget rumahnya aku. Jadi lebih kayak homey banget. Ini SPC yang aku pasang ini tipe MD01. Itu bareng Modern Dekorindo. Jadi kemarin udah sempet tanya-tanya banyak hal sama Bang Fandi. Ya inilah, jadi seperti ini. Rumahku jadi kayak homey banget. Sebelumnya kan lantainya warna hitam. Aku pikir warna hitam tuh pasti udah homey. Ditambah sama SPC ini jadi lebih homey. Terlihat ya kan, warnanya kayak berasa-berasa kayak lagi di Jepang gimana gitu. Terus juga pengerjaannya rapi banget, detail, super detail. Yang datang kemarin juga lumayan banyak timnya, karena memang
kita butuh cepat kan, saat itu kan memang lagi sambil direnov gitu. Terus juga yang paling menarik dari pemasangan SPC ini, dia tidak menggunakan lem, jadi perkataannya hanya, nggak dibilang dekat juga nggak ya, pakai foam doang, pakai foam terus ditiban. Kalaupun nanti suatu saat kayak bosen pengen ganti segala macam, jadi tidak merusak si keramik sebelumnya. Itu cantik banget kan? Coba nih cowok-cowok yang ada di sini juga nyebelin banget. Istrinya lagi kerja, mereka malah main PS. Apa ini? Apa ini? Hey guys, please notice me. Ntar ini agak di lagi-lagi soalnya. Ya udahlah, nih lihat ya, ini bagian kamarnya. Tuh, ini masih berantakan. Kalau kamar anak-anak ini kamar main memang, jadi masih belum dikonsepin. Terus kalau sini ini memang area untuk bekerja. Tuh kan jadi enak banget kan, ada area-area yang memang ada unsur-unsur kayu. Dan kelebihannya si SPC ini itu tahan rayap, tahan api, sama tahan air. Jadi kalau misalkan dibilang kualitasnya itu dibanding kan ada SPC, terus ada vinil. SPC memang level yang paling atas. Kenapa aku pilih? Karena itu memang dia tuh lebih cenderung tahan dengan segala macam tadi. 3 itu, tahan api, tahan rayap, tahan air. Ini paling oke. Langsung aja pasangnya di Modern Dekorindo.